niat pamer di kawinan temen yang udah merendahkanku. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Apakah ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan ke orang-orang di masa lalu bahwa sekarang aku sudah sukses? Aku fresh graduate Mei 2022. Aku masih masa probation di kantor, masuk minggu ketiga. Ini bacanya kayak tadi lagi atau normal nih bacanya? Kayak Google Translate ya. Bulan ini teman se-circleku pas kuliah ada yang merit. Waktu kuliah aku benar-benar sederhana banget karena aku miskin. Alhamdulillah sekarang gaji di Jakarta udah 6 juta. Pas datang nikahan nanti aku mau show off ke teman-teman circleku kalau aku sekarang udah punya, dengan cara beli sesuatu barang yang branded gitu, karena aku tuh sama sekali belum pernah punya barang branded. Is it too much? Oh iya, kenapa aku mau show off ke mereka? Soalnya aku pernah diejek mereka pada pakai iPhone semua, sedangkan aku Android, waka-waka. Aku Samsung, nggak iri, tapi sekarang pengen banget buktiin kalau aku lebih unggul dari mereka. BTW mereka belum pada dapat kerja. Boleh saranin mending beli barang apa biar bisa dipamerin nggak? Ayo beli apa, Cim? Beli barang apa? Gaji Jakarta 6 juta itu apa sih? Kalau kamu dikasih gaji 6 juta, kan teman-temannya pada belum kerja sih. Ini mau ke kawinan, dia mau show off gitu. Kamu nggak pengen ngasih saran beneran dia harus beli apa? Hah? Misalnya kamu bilang kayak ya beli sesuatu yang bisa ditunjukin kalau dia kaya gitu, atau punya 6 juta yang menggambarkan 6 jutanya. Padahal teman-temannya mungkin dikasih uang jajan sama orang tuanya 12 walaupun nggak punya kerjaan. Kalau cewek sih yang pasti kelihatan tas, tapi itu pun nggak bisa expect bahwa dia bakal kelihatan punya per se gitu, karena tas-tas yang kelihatan tuh at least harganya aja lebih Ratusan dari ya. Gajinya dia kan. Kayak 20-30 kali gajinya dia. Ya nggak usah yang sampai puluh-puluh gaji. Misalnya kayak tas yang 10 jutaan kan juga ada gitu yang kelihatan branded gitu. Tapi itu aja udah ngabisin 2 bulan gaji ya. Iya, makanya aku mikir kayak worth it atau enggak, dan dia bisa atau enggak. Kecuali kalau dia udah persiapan dari setahun sebelum kondangan, which is impossible. Kayaknya dia juga belum tahu dia diundang dari setahun yang lalu ya. Only logical itu kondangan tuh ngundang sebulan sebelum kan biasanya. Iya benar. Berarti dia cuma punya uang gaji bulan ini misalnya gitu kan, full 6 juta ini misalnya. Itu kira-kira bisa beli apa di dalam range 6 juta, berarti nggak boleh lebih. Dan kemungkinan range 6 juta itu pun harus dipotong sama kebutuhannya dia kan. Kos paling enggak kan masih Jakarta kan masih 1,5 2 juta itu yang kampung Ini gitu kan. ceritanya cewek atau Iya, cowok? cewek. Jadi dia 1,5 anggap untuk kos, terus untuk makan sebulan. Kayaknya sepatu ya bisa kalau aku sih. Makan sebulan mungkin 2 juta. Terus transport mungkin Satu atau 1,5 kayaknya sampai. 1,5, jadi 4 juta. Udah sisa 2 juta doang. Ngamplopinnya aja berapa? Ngamplopin temennya 100.000, berarti sisa 1,9. Kosong aja, tinggal nggak dikasih nama. Sisa 1,9. Terus 1,9 ya udahlah, anggap kita pergi dengan budget 1,9. Beli sesuatu apa yang harganya 1,9 biar bikin kelihatan kamu tuh dalam tanda kutip punya. Kemarin waktu kita beliin sepatu Tory Burch gitu, itu harganya berapa aja? Itu lagi sale sih 3 jutaan. Dan menurutku itu kelihatan banget dan bagus sih. Tapi dia nggak bisa beli tadi. Problemnya adalah itu palsunya banyak banget. Kalau penampilanmu nggak mendukung, bisa-bisa dikiranya palsu. Kalau dari sepatu ke atasnya nggak. Iya. Jadi Iya, kayak paham, gitu tuh makanya satu set. Kalau misalnya kamu punya sesuatu yang branded tuh sepatu, misal kamu harus punya tas yang branded asli juga gitu. Dan baju juga. Dan pokoknya semua sebadan, nggak bisa kayak cuma satu doang, karena bakal kelihatan jelek gitu sih. Kalau misalnya bajunya nggak mendukung gitu. Berarti baju sih paling enggak. Baju yang 1,9 tuh kan bisa dibilang ya udah oke banget gak sih? Dress ya. Iya, untuk apa dicari yang bagus banget gitu misalnya. Tapi yang ya sih, ya in a Tas way atau ya. sepatu mending cari yang no brand tapi yang yang bahannya bagus. Jadi misalnya kulit atau apa Soalnya gitu. tas sama sepatu itu untuk 1,9 itu nggak dapat yang super ya. Gak bisa sih. Dapatnya biasa. Dan kalaupun yang brand pun
nggak bakal bisa dapat yang brand bagus, pasti dapatnya ya brand-brand yang biasa, karena sekelas kayak Pull&Bear aja kan masih hampir 1 jutaan kan. Iya, itu Pull and Bear. Yang mana itu cuma import Cina gitu Iya, kan, bukan yang butik atau gimana. Makanya best shotnya sih sebenarnya cuma di baju doang sih. Kayak sepatu sama tas beli biasa aja yang no brand kalau bisa, yang local made gitu, tapi cari yang bagus, yang budgetnya mungkin masing-masing 300 jadi 600. Terus berarti cari dress yang harganya 1,7 1,3 ya. Atau aku punya ide lagi, ada persewaan baju, sewa baju branded itu kalau nggak salah sih harganya sekitar 300.000, bisa nyewa 3 atau 5 baju gitu kalau nggak salah. Sama sepatu sama tas juga. Nah kalau itu aku nggak tahu sih, saya tahu aku baju doang. Buat apa Gitu. banyak-banyakan? Nah jadi kan bisa budgetnya lebih gede ke tas dan sepatu. Tapi tetap kita kan tahu sendiri tas sama sepatu Jadi yang bagus kayak juga beli- nggak ada yang bisa kena. Beli tas 1 juta itu kalau brand lokal bisa dapet yang kulit gitu, jadi dia mungkin Tapi kan kulitnya lokal maksud. iya sih tak. Terus apa dong? Kalau baju aku mending emang nyewa yang harga 300.000 itu aja, karena itu Iya, branded kayaknya dan paling baju-baju masuk. jutaan memang. Itu masuk udah 300 berarti budget sisa 1,6 untuk impress. Mending 1,6 full buat beli tas doang atau sepatu doang gitu. Iya, mendingan kayak gitu. Kalau aku sih nggak bisa orang nggak bawa tas kan ke kondangan. Jadinya dia cuma pakai sepatu doang. Jadi langsung full sepatu di 1, Terus tangannya megang HP gitu aja Ya, ya, atau kayak pouch kecil aja gitu. Berarti mending baju 1,6 buat baju 300 tuh nggak ada kantongnya ya. Baju sewaan itu. baju cewek mah jarang. Makanya itu yang kantongnya pusing. bagus. Jadi kemungkinan ya cari pouch yang budgetnya sekitar di 200 ribuan gitu. Jadi baju 300, pouch 200, sisa 1,4 untuk beli sepatu. Kalau bisa sih cari yang brand luar, cuma yang lagi sale. Jadi bentuknya biar tetap bagus walaupun outdated, tapi dia kualitinya bagus. Kamu ada saran nggak harga segitu dapat sepatu? Di kepala aku kalau kamu Ke pengen Payless, tapi ketahuan banget ya merek Payless itu. Kalau aku menurutku sepatu yang paling nonjol itu kemarin yang aku lihat-lihat sih emang Tory Burch itu yang paling nonjol, kayak wah Kan balisu nggak bisa ini 1 itu juta kan, dapat sepatu makanya Tory Burch. aku ngerasa kayak sepatu tuh kayak mahal banget sepatu tuh. Jadi kayak kamu punya budget berapa, minimal kan kayak 4 kayak gitu kan untuk bisa beli sepatu kayak gitu, sepatu yang wow. Kalau aku sih sepatu kayak gitu uang cuma segitu mah mendingan beli sepatu olahraga kan ya, sehat juga kan. di luar solusi yang tadi kamu tawari. Bukan di luar solusi yang aku tawarin, ini literally aku masih nanya ke kamu apa solusinya anjir. Di luar, kan aku nggak ada solusinya. Aku ngerasa kayak ya sama seperti yang tadi Kalau kamu kayak bilang gitu di dari awal juga nggak usah jawab dong. Disuruh apa, kan aku dari tadi udah bilang uang segitu tuh nggak seberapa buat impress people. Tapi kamu malah tetap nanya, kamu nggak pengen dah beneran ngasih saran bla bla bla. Aku nanya kamu sebagai Man. seorang yang emang You jago. ask me and then I ask you back You for ask me back. contribution. I cannot answer that. Why? Because I think it's hard. Karena aku tahu kamu lebih kompeten dalam menentukan brand, dan kamu juga sendiri udah menjalani kayak gitu kan. Dan aku enggak. Aku tuh ngerasa kayak Kalau nggak aku bisa. ya, kalau aku pribadi secara from the bottom of my heart, aku bakal selalu bilang kalau you are insignificant gitu. Kayak however hard you try to impress people, they will not notice and they will forget. Padahal kamu di sini mati-matian ngabisin duit gaji kamu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, and yet kayaknya nggak ngaruh apa-apa di mata mereka. Ya kamu bakal tetap si gadis pecundang miskin itu gitu loh ya. Sorry it's harsh, but embrace the miskiness sih. the miskiness. Sure. Aku ngerasa kayak misalnya kalau kamu tuh dari pandangan mereka tuh kamu tuh miskin, kamu tuh nggak punya apa-apa, dan kamu tuh dihina kayak gitu. Kamu harus berani embrace itu sebagai salah satu identitasmu, dan menurutku nggak ada yang salah dari situ kayak gitu loh. Sebagai cewek yang dulu tuh yang dihina miskin atau apa kayak gitu ya,
ya acknowledge aja kalau itu tuh kamu Iya, kayak aku gitu. emang miskin, nggak punya duit, ya mau gimana lagi. Wah. Kayak gitu aja. Sebenarnya bakal save a lot of trouble. Save a lot of Nggak perlu trouble. ngeluarin 1,9 juta buat impress mereka. Kamu cukup kayak ya udah pakai baju apa yang kamu punya. Terus kamu tas, datang, dan kamu have a good time di sana, Iya. makan makanan seenak-enaknya Terus kamu, ngobrol-ngobrol sama temen-temen kayak, dan kamu kan udah dapat kerja, like Heeh. bomat, mereka pengangguran kayak gitu. Iya. Terus kayak atau kayak, kenapa harus atau ngapain sih harus bikin pernikahan orang sebagai kayak about you Iya, gitu? it's not about you at all. That's why you are Disgusting. insignificant gitu. It's about Kita dulu waktu datang ke pernikahan temen yang pertama kali nikah tuh kita ngerasa kayak wah asik nih kita bisa ngumpul-ngumpul lagi. Ya udah deh kita harus bla 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 kayak gini-gini atau harus Terus kayak tiap gimana. kondangan ya. nggak boleh pakai baju yang sama. Terus harus A, Kayak B, C, D, ada E. orang yang nyatetin aja ini Nero dari kemarin atasannya ini bawahannya ini bakal terus-terusan gini nggak bakal ada No satupun one orang cares. no one Itu notice, yang no one. penting itu gimana you feel about yourself. Itu yang paling penting sih. Kalau aku ngerasanya kalau kamu ngerasa kayak orang-orang itu ngecap kamu miskin terus kamu nggak terima, ya kamu harus mikirin identitasmu tuh sebenarnya apa. Dan identitasmu apa Apakah itu? si party going, apakah si anak pinter, Ya. apakah si investasi. Iya. Terus kamu tuh embrace identitasmu itu yang Iya. kamu camkan di situ. Kalau misalnya aku sebagai orang yang kita kan sebagai orang yang investasi minded banget kan. Jadinya kalau Kita suka ngobrolin investasi sama orang. dan kita suka untuk nggak spend uang Iya. kita di hal-hal kayak gitu untuk impress orang lain. Iya. Kita suka banget untuk nggak. Kita suka banget untuk kelihatan gembel sih. Nah, itu. jadi kita malah makin bangga, makin gembel Iya. tuh kita makin bangga gitu. Malah aku kemarin tuh sempat insecure karena aku ngeliat ada orang penghasilannya 300 juta dan dia ngabisin bulanannya, pengeluarannya sama kayak kita. Aku ngerasanya kayak aku seboros itu kah? Aku ngerasa ini ada orang di luar sana yang pengeluarannya tuh sama persis sama kita dan kita tuh nggak ada seberapanya dia penghasilannya. Dan saat tahu kayak gitu itu baru ngerasa insecure kayak gitu loh. Jadi kamu tuh harus cari identitasmu tuh apa. Ya dan udah, kamu live embrace. with it gitu. Soalnya kalau mau impress orang itu nggak akan ada habisnya, Nggak dan ada. itu cuma bakal menyakiti kamu sendiri padahal lu nggak ada efeknya apapun gitu. Apalagi dengan penghasilanmu yang masih segitu doang gitu kan. Jadi kayak kamu beli baju bagus, tas bagus, sepatu bagus, kayak no one will notice gitu. Kamu pengen tak jadi orang yang setiap hari ke nikahan orang atau ketemu orang terus kamu bawa jam kayak Indra Kents gitu. Jam 5 miliar nih bos, jam 5 miliar tetap harus karantina. Jam 5 miliar nih bos, gue tetap kayak gini. Jam 5 miliar nih bos. Pengen jadi orang obnoxious kayak gitu kan. Yang harus selalu stating berapa harga barang di tubuhnya, karena emang kalau orang lihat tuh sebenarnya nggak kelihatan mahal di badan dia gitu kan. Sebenarnya sejujurnya kan kayak gitu. Karena aku punya teman yang dia tuh old money. Jadi dia tuh emang keluarga yang udah turun temurun kaya raya banget, yang mana dia nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, dan literal dia emang kayak gitu, kuliah kedokteran for nothing gitu kan, lulus jadi dokter terus ya just do nothing aja gitu, dan bahkan nggak jadi dokter lagi. Terus anyways, dia tuh mau pakai baju apa aja itu kelihatan mewah. Kayak iya, entah karena emang kita tahu backgroundnya dia atau emang pembawaannya dia yang secure sama dia nggak perlu untuk kayak gitu-gitu. ini tuh. Iya, dia nggak perlu bilang ini merek apa atau merek apa gitu. apa? Bahkan Ini baju yang tidak ada mereknya aja itu orang tuh pasti menduga kayak, oh ini pasti desainer apa nih, kayak gitu-gitu loh. Terus langsung kayak pasti mahal nih, pasti mahal, atau tasnya atau sepatu itu kelihatan logo apa sih? Oh itu pasti brand luar, bla bla bla. Padahal sebenarnya enggak gitu. Dan karena aku personally temenan sama dia, jadi aku tahu kayak dia tuh emang suka belanja apa ya bukan barang-barang murah juga sih intinya. Pokoknya untuk di range-nya dia dengan pendapatan keluarganya kayak gitu, yang dia tanpa kerja itu hitungannya murah kayak gitu, dan tetap kelihatan mahal banget di badan dia. Sedangkan ada orang-orang yang kita tahu berusaha banget beli barang-barang mahal ke tubuhnya mereka, tapi kayak orang alah pasti palsu kayak gitu loh. Ingat nggak dulu ada salah satu selebgram ditanyain soal tasnya itu beli di Blok M atau apa kayak gitu loh. Pokoknya kalau nggak salah secara tidak langsung nuduh kalau tasnya tas palsu kayak gitu lah ya. Terus dia marah-marah panjang lebar banget kan, intinya tuh kayak
dituduh-tuduh barang palsu lah, apalah padahal tuh dia barang-barangnya yang asli, bla 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 kayak gitu. Ya, it is what it is, enggak sih? Kayak you were born with this, with that face, that body, dan kamu nggak bisa memaksakan orang lain akan menilai kamu seperti apa, dan memaksakan orang lain akan menilai kamu tuh pegang barang asli atau palsu kayak dalam gitu. membeli suatu barang itu yang kamu pikirin itu adalah gimana barang itu tuh kamu lihatnya dan bagus atau enggak menurut kamu, membawa kesenangan apa enggak menurut kamu, bukan untuk dilihat orang lain kayak gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol orang itu bakal menilai baik atau buruk tentang barang ini di badan kita gitu loh. Tapi kita bisa kok ngontrol apa yang kita rasakan. Kayak kita seneng nggak sama barang ini? Kalau seneng ya udah pakai, kalau nggak ya jangan kayak gitu. Ketika orang lain nilai, ih gembel banget sih anjir, ya bomat, penting gua suka kayak gitu kan. At least kayak gitu loh. Karena itu kayaknya reflect kamu kayak gitu loh, reflect kamu kalau kamu tuh misalnya memakai apa yang kamu rasa itu kayak stylemu kayak gitu loh. Kamu misalnya andai kamu pakai baju yang murah tapi kamu ngerasa kayak itu tuh sweet kamu, itu cocok sama kamu misalnya kayak gitu, dan orang-orang tuh ngerasa kayak ya emang baju itu cocok sama kamu kayak gitu, dan kamu tuh kelihatan senang pakai itu misalnya, daripada kamu memakai baju yang aslinya kamu nggak suka cuman gara-gara mahal, terus kamu sendiri makainya nggak nyaman, kayak dikit-dikit tuh nurunin rok kayak gitu, kayak abis ditarik tuh jadi selutut aja gitu kan, enggak ya? Itu yang aku ngerasa sih kayak kasihan gitu loh. Makanya aku agak-agak ngerasa aneh sih sama diriku sebenarnya, karena sekarang kan style aku jauh lebih gembel dibandingin sama zaman aku kuliah kan. Maksudnya kayak waktu zaman kuliah kan aku lebih dress up lah ya, maksudnya lebih dipikirin lah stylenya harus kayak gini, warna kayak gini misalnya kayak gitu kalau ke sebuah acara-acara apa gitu loh, supaya bisa kayak ngerasa apa ya, emang pada tempatnya gitu, berpakaian pada tempatnya kayak gitu rasanya. Cuman anehnya saat ini dimana aku pakaianku rasanya lebih gembel, lebih santai gitu dibanding dulu, tapi kok aku ngerasa lebih respected ya. Anehnya itu sih, maksudnya kayak aku ngerasa tuh kayak kok orang memperlakukan aku tetap dengan baik ya kayak gitu. Aku itu bingung. Aku pikirin aku bingung juga banget. Makanya aku sering nanya sama kamu, aku kelihatan kayak orang kaya tak? Aku suka nanya kayak gitu kan, karena kok aku ngerasa well respected ya sekarang. Padahal soalnya kalau aku ngerasa kayak zaman dulu kamu tuh bener-bener diperlakukan orang tuh kayak nggak seharusnya orang memperlakukan kamu kayak gitu dipandang rendah gitu nggak sih, diperlakukan dengan rendah gitu loh. Kayak ya ini mahal misalnya, semacam kayak gitulah. Atau pokoknya ya yang degrading terus gitu. Kalau sekarang tuh malah aku ngerasa ya, nggak tahu ngerasa doang atau gimana, aku ngerasa juga tapi kayak orang gitu tuh kayak lebih sopan kayak gitu ya, lebih hormat lah. Misalnya kalau kayak sama pramuniaga gitu misalnya ya, ke toko atau apa kayak gitu tuh kayak mereka lebih sopan aja gitu. Iya emang aku gitu. juga ngerasanya kayak gitu kok. Kamu juga ngerasa gitu? Nah itu aku nggak ngerti, itu from within us atau emang literally karena pakaian yang aku pilih justru malah sebenarnya makin simple itu aku malah makin ini, atau emang karena aku suka sama bajunya terus aku jadi kelihatan lebih bersinar atau kayak gimana gitu. Nggak ngerti. Sama aku juga nggak ngerti, makanya aku rasanya kayak yang nentuin kamu itu apa itu ya cuman bukan harganya ya, emang masalah kamu menemukan stylemu sendiri gitu loh. Kalau kelihatan orang itu makin berani mengenakan apa yang mereka rasa itu sesuai sama dia, kayak aku tuh nggak peduli lagi aturan, aku cuman pakai apa yang aku senang menurutku ya. Saat kamu ngelakuin hal kayak gitu, itu bakal bikin kamu tuh kayak wah nih orang nggak kesentuh kayak gitu. Aku ngerasanya sih. Padahal aku kan berpakaian apa ya, style gembel gitu ya, in my term itu sebenarnya aku udah siap kalau aku bakal diperlakukan dengan buruk gitu. Mungkin loh. Karena kamu juga udah ngerasa kayak gitu ya, siap diperlakukan dengan buruk itu, makanya kamunya juga pas ada orang memperlakukan kamu little bit better aja tuh kamu ngerasa kayak wah baik banget ya nih orang. Mungkin juga kayak gitu sih. Enggak sih, tapi kerasa kok enggak enggak, beneran nice, beneran kayak iya ada yang bisa dibantu, apa yang dicari atau apa kayak gitu loh, kayak sama sekali enggak merendahkan gitu sih. Yang paling penting emang kitanya nyaman sih menurutku ya. Dan ini sih yang aku kasihan sama orang-orang yang melihat diri mereka tuh di orang lain gitu loh. Itu kan yang kasihan kayak aku baru bisa bahagia saat orang lain itu melihat aku kayak gitu misalnya. Padahal yang paling penting adalah kebahagiaan dari dalam itu. Jadi setelah itu tuh penilaian dari luar kan ya
entah kayak kita tiba-tiba ngerasain kayak orang luar itu jadi baik ke kita, atau kayak gimana. Tapi yang paling penting adalah yang pertama kali itu ya dari yang dari dalamnya fokus, kayak gimana. yang difokuskan tetap dari diri kita sendiri sih, sukanya tuh hal apa. Ya udah pakai itu aja. Karena nemuin itu tuh menurutku nggak sehari tapi 2 hari. itu sulit juga sih. Iya. Karena tuh ada orang yang bilang gini, misalnya ya, kalau aku punya duit ya aku sukanya pakai kaos CDG misalnya kayak gitu. Padahal kan kaos CDG paling enggak kan masih 1,5 juta kayak gitu kan. Iya, kalau beli sendiri ya. Dibandingin pakai kaos-kaos 100 ribuan misalnya gitu kan. Aku sukanya pakai kaos CDG kalau aku punya duit, tapi aku nggak punya duit gitu. Itu sih penyakitnya orang yang nggak punya duit biasanya. Kayak aku dulu juga sering kayak gitu sih, kayak kalau aku punya banyak duit kayaknya enak, aku bakal beli A B C D E F kayak gitu kan. Aku ngerasa kayak gitu sih. Kalau aku punya duit, aku pengen punya sepatu A, sepatu B, sepatu C misalnya kayak gitu kan. Karena kan aku suka banget sama sepatu gitu kan. Tapi anyway, kemarin setelah aku beli itu top listnya dari Adidas itu kan, kayak apa, Ultra Boost itu, ternyata aku ngerasa kayak ternyata aku bukan pelari profesional. Mungkin aku aslinya cocoknya sama sepatu-sepatu yang kelas Middle aja. tengah ya. Dan harusnya nanti belinya ya middle aja gitu. Dan itu tercermin dari speed lariku dari dulu sampai sekarang tuh malah menurun dibandingin aku yang dulu-dulu. Itu sih yang aku pikirin. Kayak gimana ya? Kayak yang paling penting itu mencari apa yang cocok buat kamu, bukan apa yang paling mahal aslinya. Dan balik lagi ke yang tadi itu ya, selama kamu berusaha nyenengin orang, ya ampun. Paling enggak ya yang kayak orang kebanyakan lah nyenengin orang tua ya. Ini kenapa coba pengen membuktikan pokoknya ke orang fokus lain. utama adalah pertama nyenengin diri sendiri. Udah itu doang sih, kayak that's the best. Gimana make ya up, problemnya memahami diri sendiri. Maksudnya kayak ini diriku sendiri, bukan pengaruh orang tua. itu Ini aja diriku jauh sendiri. susah gitu kan, apalagi Bukan untuk masyarakat menyenangin kayak semua gitu. orang. Bayangin Nah. kamu harus ngitungin per orang ini semua sampelnya nih, semua orang sukanya apa, nggak sukanya apa. Terus kayak it's too much work. Iya. Untuk memahami dirimu sendiri aja kayaknya seumur hidupmu bisa jadi nggak ketemu ya. Iya, Kita aja baru di umur 30-an gitu kan baru ngerti style kita tuh apa, Iya. yang kita nyaman, yang beririsan sama yang kita suka dan beririsan juga sama apa yang kita mampu kayak gitu Iya. kan. Itu aja butuh waktu selama ini gitu loh. Dan ya untungnya sih, tapi kita offline kan selama ini itu sebenarnya selama 10 tahun bareng itu kita baru online kayak baru Ya anggap tahun ini kayak aja kan. anggap kayak waktu kita zaman-zaman kita suka banget sama streetwear itu kan. Zaman-zaman 2019 di mana kita tuh setiap hari kerjaannya ngantri di CDG, terus ngelihat orang-orang ngantri di Iya. Supreme kayak gitu. Ada perasaanku kok dikit-dikit kayak keren ya, cakep ya, terus kayak gitu-gitulah. Tapi nggak sampai kebayang sih untuk beli. Karena aku ngerasa kayak barang-barang itu kayak work of art kayak gitu loh. Dan itu tuh cukup membahagiakan untuk sekedar dilihat kayak gitu. Ngeliat Air Jordan yang Air Jordan nomor 3, nomor 4 yang aku ngeliat kayak anjir keren banget ini yang keluar edisi basket internasional kayak gitu-gitu. Dan aku ngerasanya kayak kalau kamu emang suka gitu ya, balik lagi ke kayak gitu. Kalau kamu emang suka ya beli aja, tapi jangan sampai kamu beli cuman gara-gara kamu ngelihat orang lain itu, kamu berharap orang lain itu ngelihat kamu dengan respect. Tapi gitu. walaupun beli-beli aja tuh tetap aku nggak sarankan sih. Karena apa? Anggap misalnya dia beli Air Jordan harga 5 juta misalnya. Tapi tidak ditunjang dengan baju yang harga 2 juta dan tas harga 15 juta, itu kayak percuma banget gitu loh. Sedangkan kalau dia mau ngejar kayak gitu, mau habis duit berapa? Kan baju nggak mungkin kamu pakai satu baju itu doang, satu tas itu doang, satu sepatu itu doang seumur hidup ke semua event kan. Karena dia pasti bakal ngerasa, aduh masa di foto bajunya sama lagi nanti harus beli lagi akhirnya beli terus dan bakal mau ngejar sampai mana kayak gitu sih. Jadi yang paling utama ya tetap nyari yang beririsan itu tadi, sesuai kemampuan, sesuai keinginan kayak gitu, dan cocok di badan kamu gitu. Karena nggak tahu ya, aku ngerasa kayak outfit itu nggak bisa kamu cuma punya satu biji doang buat seumur hidup. Kayak udahlah nggak apa aku keluarin 30 juta buat satu setel outfit gitu kan, misalnya kayak buat tas, baju, dan sepatu misalnya gitu. Pasti bakal ada momen dimana dia ngerasa foto dia di IG teman-temannya tuh bajunya itu tuh doang nggak sih? Gak mungkin enggak, pasti ngerasa.
atau ini anak bajunya literally gak pernah ganti ya kayak gitu, cuma gara-gara ini doang yang branded kayak gitu kan. Nggak bisa ngikut kayak gitu itu. Jadinya emang ya udah, know what you can and cannot afford, and it's okay tuh gitu. Karena harga itu nggak menentukan kelihatan gimana di badan kamu kok sebenarnya, ya nggak sih? Kayak substitusi aja, belajar aja color palette misalnya, atau style, bentuk tubuh, bentuk baju, terus Atau sering-sering coba-coba baju aja, gak cari usah mana yang malu, cocok. coba-coba, habis dicoba terus kalian ngerasain kayak gimana, cocok apa enggak di kaca misalnya kayak gitu kan ya. Bukan ngelihat dari harganya berapa. Maksudnya mahal-mahalan kayak gitu loh, karena kamu tuh labelnya nggak nempel kok waktu dipakai kemana-mana kayak gitu. Benar. Sedangkan orang-orang tuh berusaha kayak, makanya kalau kamu mau pamer kekayaan tuh agak berat kalau kamu pamer di style. Kamu harus ketemu orang yang nanya berapa harga outfit lo, misalnya kayak gitu kan. Sedangkan ketemu sama orang kayak gitu aja nggak mungkin sih rasa-rasanya. Jadi kayak malah aslinya percuma untuk kaya-kayaan itu dari barang yang nempel ke badan gitu kan. Kalau mau kaya-kayaan ya udah banyak-banyakan tabungan aja, tapi kan itu juga nggak bisa dilakukan kan, karena nggak ada orang yang nanteng tabungannya ada berapa kan. Jadi ya fokus ke apa yang kamu sukain, apa yang look good di badan kamu, dan gimana cara style, gimana cara berdandan atau apalah kayak gitu, yang biar kelihatan nice aja pokoknya. Sekedar untuk supaya kalian enggak gampang kebawa. Tapi banyak orang yang kesedot sih sebenarnya, apalagi karena dunia Instagram ini kan, kayak masa fotoku sama yang bulan lalu, masa bajuku sama lagi sama yang bulan lalu kayak gitu. Karena aku dulu waktu zaman dulu aja tuh masih yang belum kayak gininya IG kan, itu aja aku ngerasa loh kayak, loh kan aku kemarin ke kondangannya si ini udah pakai baju ini, besok aku dapat undangan lagi, aku harus beli baju lagi dong, berarti harus beli baju lagi. Ujung-ujungnya aku malah nggak pernah lagi datang ke kondangan temenku karena terlalu melelahkan dan terlalu mahal. Kayak ngasih ke temen berapa, anggap 100 misalnya, tapi beli outfit baru, beli baju-baju baru gitu kan habis 200-300 ya gitu, malah lebih mahal. Dan terlalu jadi pusing gitu loh rasanya. Nah, seandainya aku waktu itu mungkin nggak usah ngejar-ngejar yang kayak gitu kan, cukup belajar mix and match aja, sebenarnya nggak perlu model sebesar itu. Dan sih. setiap pernikahan itu aslinya aku selalu mikir kayak gitu juga, kayak awalnya tuh mikirin baju gitu kan, gimana style, gimana aku datang ke sana kayak gimana nanti penampilanku gitu. Tapi ujung-ujungnya aku mikir kayak yang paling penting itu kan mempelai pria, mempelai wanitanya itu gimana kan aku kita ngucapin selamat ke mereka kayak gitu. Kena light struck nggak sih, kayak tiba-tiba gitu. Ternyata pernikahan itu kayak gitu yang kan. Yang penting adalah yang menikah. Iya, dan mereka tuh nggak ingat kita tuh pakai baju apa, atau bahkan kita datang atau enggak. Tapi bisa jadi mereka juga nggak ingat kayak gitu. Ya nggak ada orang yang ingat, nggak ada yang peduli. We are insignificant ya gitu. Dan ketika pertama kali aku menyadari bahwa kita tuh insignificant, itu malah liberating banget sih rasanya, kayak ternyata nggak ada orang yang lihat aku. Wow, ini sangat mengejutkan ya. Konsep dari ternyata nggak ada yang lihat aku itu, nggak ada yang lihat aku, menjadikan kita orang yang suka kayak gini. Ini nih, kita bikin podcast, kita bikin YouTube, kita bikin Reels setiap hari, kita bikin TikTok, dan kita tahu nggak ada yang lihat kita, so we can do anything we want. Any shits we want. Nggak ada yang we can peduli. say anything, we can talk about anything, and however it is, nggak akan ada yang peduli. Iya. And that's a good thing. Banyak orang yang ngira kalau nggak dipedulikan itu, aku sedih banget, aku nggak dilihat, aku insignificant, aku tidak berguna kayak gitu. Padahal kalau bagi kita bagus dong nggak dilihat, kita nggak dijudge, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau, yang kita sukain. Kamu tuh under the radar kalau kamu itu nggak dilihat. Berarti kamu tuh bisa untuk melakukan apapun yang kamu pengen. In your kayak own gitu. term. Iya. Semua terserah kamu, sesuka kamu, nggak berbasis pada orang lain, nggak mikirin orang ini bakal tersinggung atau orang itu bakal nggak suka. Nah, kayak gitu, jadinya gila. enak banget sebenarnya. Yang ini kayaknya bakal another episode kita. Aku tapi beneran deh ngerasanya kayak kalau kamu misalnya
kamu pengen banget menonjol di teman-temanmu tuh lupain deh. Yang paling penting tuh kamu Lebih enak nggak kelihatan, sumpah. having fun pokoknya. Kamu Iya, tuh. having fun aja sama dirimu dan kamu sadar bahwa waktu itu tidak akan terulang kembali. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye. Bye bye.